Sahabat Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Saya juga menyapa untuk jemaat KPI Mayim Kaim yang saat ini mengikuti streaming kami secara khusus, mengingat Bapak Gembala sedang sakit di rumah sakit. Ada baiknya kita tunduk kepala sejenak, kita dukung doa untuk Bapak Ezra Amanjaya Purba yang saat ini sedang sakit di Rumah Sakit Santo Carolus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami tunduk di bawah kakimu pada pagi ini, Bapak Yahweh. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala Ezra. Tuhan tolong, Tuhan jamah, sehingga Pak Purba bisa sehat kembali, melayani kembali, bersama-sama kembali dengan jemaat. Terima kasih Bapak, kami menolak segala kuasa sakit penyakit. Kami patahkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh, kami menyerahkan mempelaimu ini di dalam tangan kuasamu. Begitu juga jemaat yang saat ini mengikuti live streaming secara khusus. Bapak Yahweh memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya akan sampaikan satu materi yang saya lanjut dari materi saya hari Rabu kemarin. Ya, saya bersyukur karena hari Rabu kemarin banyak yang memberikan respon yang cukup bagus, dan kali ini saya akan berikan lanjutan, yaitu tentang Bitcoin bagian kedua. Seperti saudara ketahui bahwa cryptocurrency yang kita namakan Bitcoin ini semakin lama semakin terkenal. Kemarin saya sudah mengumpamakan seperti seorang tukang sihir yang diambil jantungnya, dan dari jantung itu keluar darah ajaib, dan itu dipotong-potong menjadi kecil sehingga sistem Bitcoin ini tidak akan pernah mati, kecuali kalau dunianya kiamat total baru selesai, saudara. Nah, saat ini yang menarik bagi saya adalah bahwa ada patung Satoshi Nakamoto ini yang diperkirakan adalah orang atau kelompok yang mendirikan Bitcoin, saudara. Nah, rupa-rupanya patung ini didirikan, diresmikan di acara blockchain, ya saya baca sedikit ya, pada forum plan Bitcoin tahunan ketiga di Lugano, Swiss. Sebuah patung yang didedikasikan untuk pencipta Bitcoin Satoshi Nakamoto diresmikan sebagai sebuah isyarat simbolis untuk menghormati desentralisasi dan kedaulatan keuangan. Jadi saudara-saudara, sebetulnya kalau kita renungkan, apa sih tujuan mereka bikin patung? Ya. Memang kalau kita lihat secara sekilas, tujuannya adalah untuk mengabadikan tentang si pembuat Bitcoin, saudara-saudara, yaitu Satoshi Nakamoto. Nah, sampai hari ini orang itu masih bingung, Bapak Ibu. Siapa sebetulnya Satoshi Nakamoto ini? Apakah dia manusia? Apakah dia kelompok? Secara sekilas, di Rabu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa munculnya Bitcoin ini diperkirakan adanya satu kelompok yang sangat tidak setuju dengan perbankan di Amerika, apalagi nilai uang itu semakin lama menjadi semakin menurun, semakin merosot.
Sementara Bitcoin itu bukan menurun tetapi malah menaik. Karena Bitcoin ini punya koinnya itu cuma hanya 21 juta, saudara-saudara, di seluruh dunia. Tapi itu bisa dipetil-petil. Saya teringat kalau tidak salah 16 tahun yang lalu, Bitcoin ini harga satu koinnya, satu koin itu 350.000 rupiah. Tapi sekarang saya lihat kemarin nilai satu Bitcoin sudah 1,7 miliar. Jadi sudah gila-gilaan Bapak Ibu. Kalau orang bisa punya 10 saja sudah kaya raya. Nah, inilah patungnya Bapak Ibu. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, ini lebih dekat lagi ya. Jadi saya lalu saat itu berpikir, ini kalau kita mau lihat dalam dunia alam supranatural, pasti ada sesuatu yang tidak beres, saudara. Dan saya katakan Bitcoin ini ibarat makhluk siluman yang tidak terjamah oleh kekuatan institusi terkuat negara manapun di dunia. Karena selama saudara bertransaksi dengan menggunakan Bitcoin, saudara tidak akan pernah berurusan dengan bank. Transaksi besar, saudara tidak akan pernah berurusan dengan OJK, PPATK, dan lain-lain. Dia berdiri sendiri independen dan tidak pernah bisa dijamah oleh negara kekuatan sebesar apapun. Jadi saudara-saudara, kita harus ingat bahwa uang itu memiliki energi yang besar. Saya bahkan mengatakan energi uang itu lebih besar dari nyawa manusia. Atau saya nyebutnya nilai uang lebih besar dari nyawa manusia. Buktinya mana? Buktinya kita sering melihat adanya pembunuhan. Itu juga didasari oleh uang. Kemudian kita lihat hubungan cinta itu juga selalu didasari dengan uang. Makanya kalau ada orang bilang kalau sudah cinta uang mah nggak urusan, saya bilang salah. Akan lebih indah lagi cinta itu kalau ada uangnya. Kita juga melihat adanya masalah kebencian, itu juga masalah uang. Angkot ribut, kernetnya saling baku hantam juga karena rebutan penumpang. Itu juga mengarah kepada uang. Padahal kalau dipikir, uang itu atau rebutan penumpang itu kan uang kecil, saudara. Tapi kenapa sampai berani mengorbankan nyawa? Orang sampai melakukan korupsi besar-besaran itu juga karena uang. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa Bitcoin ini tidak pernah bisa dijangkau oleh kekuatan dunia manapun. Lalu kalau begitu Bapak Ibu, apa kesimpulan kita? Nah, saya ingin agar supaya kita bisa memahami ya. Saya menemukan ada berita seperti ini ya. Mystery 666 BTC transfer leads to half billion Bitcoin puzzle. Yang kalau diterjemahkan itu ada terjemahannya di bawah. Mystery transfer Bitcoin atau BTC 666 atau 666 berujung pada teka-teki 0,5 miliar Bitcoin. Saya tentu tidak akan menerangkan hal ini karena ini akan memakan waktu yang lama. Tapi saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara satu kalimat pendek bahwa Bitcoin ini seperti siluman. Dia tidak bisa dijamah oleh kekuatan manapun di dunia ini.
Indonesia bisa menjamah? Tidak bisa. Amerika? Tidak bisa. Rusia? Tidak bisa. Dan orang berusaha untuk menjadi penambang Bitcoin, yaitu mengambil darah yang muncul dari jantungnya si tukang sihir, saudara. Kemarin saya sudah terangkan, saya berharap saudara masih ingat, sehingga saya sampaikan pagi ini. Saya pikir saya akan sampaikan di hari Rabu, tapi terlalu lama sehingga saudara bisa lupa, tapi saya sampaikan saat ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke dunia kerohanian, Bapak Ibu. Kesimpulan tentang Bitcoin. Yang pertama, jangan jadikan Bitcoin sebagai Tuhan, atau saudara berpikir bahwa Bitcoin ini datangnya dari Tuhan. Tidak sama sekali. Ya. Justru saya mengatakan bahwa ya, kehadiran Bitcoin ini akan menyamai Tuhan, saudara. Tuhan kan tidak bisa dijamah oleh kekuatan manapun. Betul atau tidak? Lambok saudara ahli sihir sekalipun, punya kekuatan sebesar apapun, tidak akan mampu menjamah Tuhan. Nah, begitu juga uang. Sekali lagi saya katakan, uang itu juga energi. Di poin yang pertama saya memberikan pesan, jangan jadikan Bitcoin sebagai Tuhan. Dan jangan salah, memang Bitcoin kalau mau dijadikan Tuhan bisa saja, tapi saya menyebutnya Tuhan yang palsu. Jika itu berasal dari Tuhan, ya, seharusnya orang-orang miskin juga akan menerima benefit dari Bitcoin. Tetapi faktanya pola ini hanya bisa diakses dan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki uang besar saja, atau orang yang mau menambang Bitcoin, mengambil dari darah ajaib dari si jantungnya tukang sihir. Kira-kira ilustrasi tukang sihir itu saudara masih ingat nggak? Atau saudara bingung? Masih ingat? Saya berharap masih. Kalau saudara lupa, ulangi kembali videonya. Sudah saya upload di YouTube. Saya berharap kita jangan jadi jemaat yang bodoh, saudara. Karena saya perhatikan, belum ada, ya setahu saya, belum ada orang yang menyampaikan tentang strategi dari Bitcoin. Kemarin ada satu orang yang memberitahu, oh ada Pak, saya coba lihat sedikit, tetapi itu berbeda banget dengan penerangan saya. Ya, jadi saya katakan kita harus waspada. Kemudian yang kedua, yang pertama pokoknya intinya adalah jangan jadikan Bitcoin sebagai Tuhan. Karena orang menganggap Bitcoin itu segala-galanya. Karena sistem Bitcoin ini tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibantai, tidak bisa dimatikan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Mau kekuatan agama kek, mau kekuatan militer kek, mau kekuatan perbankan, nggak bisa, karena dia keluar, terlepas dari semua itu. Makanya kalau saudara mau transfer uang besar-besaran dengan polanya cryptocurrency, urusannya Bitcoin, saudara tidak akan pernah berurusan dengan OJK, PPATK dan seterusnya, nggak akan. Karena mereka tidak bisa menjangkau. Urusan ini adalah urusan independen. Sekarang yang kedua. Nah, ini ilustrasi yang darah kemarin ya. Justru dengan adanya Bitcoin, kita diperhadapkan dengan dua komponen. Mau percaya pada pola Bitcoin, atau kita percaya pada sistem dari Bapa Yahweh. Yang mengandalkan Bapa Yahweh itu jauh lebih dahsyat daripada mengambil darah dari potongan jantung si tukang sihir yang digambarkan dengan Bitcoin. Ingat Bapak Ibu, ada satu sistemik dari Bapa Yahweh yang juga tidak bisa dijamah oleh kekuatan manapun di dunia,
yaitu hukum sistemiknya, yaitu law of attraction. Hukum ini tidak terjamah oleh siapapun. Sekalipun begitu banyak orang yang menganggap bahwa law of attraction itu sesat. Lawang belum belajar kok sesat. Pelajari dulu baru ngomong. Faktanya banyak orang yang terdongkrak ekonominya hanya karena mengikuti law of attraction. Jadi sekali lagi, andalkan Bapak Yahweh daripada potongan jantungnya si tukang sihir. Kemarin ada yang ngomong sama saya, Pak, saya sudah terlanjur menambang Bitcoin, bagaimana? Ya silahkan. Kalau memang Anda mampu, silahkan saja. Tapi jangan sampai ya rumah tangga ribut hanya karena yang satu setuju, yang satu tidak setuju. Saya katakan kita sedang digiring ke sana, dan waktu kita di dunia ini juga tidak lama kok, saudara. Kita hanya sampai batas masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang yang ketiga, bukankah saya sudah mengatakan bahwa mengandalkan Tuhan itu lebih utama karena masa kedatangan Tuhan Yesus HaMasyiah sudah semakin dekat. Nah, di sini saya katakan, sebab ada juga orang yang mengagungkan sistem Bitcoin, ya, dari sistem dari cryptocurrency, itu mengatakan, udah pokoknya kita masuk saja ke Bitcoin, kita beli sebesar-besarnya. Tapi ingat loh saudara, Bitcoin itu hanya 21 juta saja. Itu makanya diambil darahnya, yang saya nyebut dengan darah ajaib tadi, seolah-olah itu seperti Tuhan. Mau dijamah model seperti apapun tidak akan bisa. Dan saya katakan, hati-hati, jangan sampai pikiran kita dialihkan ke situ. Tapi kita tetap berpikir bahwa Bapa Yahweh itu di atas segala-galanya. Masa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Sekarang yang keempat, tidak semua informasi itu bisa ditelan mentah-mentah dan dianggap benar. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa saat ini kita hidup di era informasi, dan perlu kita ketahui bahwa tidak semua informasi itu selalu benar. Kitalah yang harus bisa memilah-milah agar kita tidak binasa. Jangan semua video kita terima mentah-mentah. Kenapa sampai kita lihat ada orang demo anti Bitcoin? Kemarin sudah saya sampaikan kepada saudara, yang di Indonesia saya belum pernah melihat ada orang yang demo anti Bitcoin. Tapi justru di berbagai negara sudah banyak yang melakukan demo. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada begitu banyak orang yang ketika dia nonton YouTube atau nonton channel-channel atau platform-platform yang lain, main telan mentah-mentah karena dianggap orang ini kredibel, orang ini pinter, ini dari institusi. Saudara harus ingat, peristiwa pemaksaan triple six itu juga merupakan kebohongan dari sebuah institusi. Dan saya tidak pernah takut untuk menyatakan seperti ini, saudara. Itu sebuah kebohongan. Ya, jangan kita mau digoblokin, apalagi sampai gereja dipergunakan untuk posko. Apa-apaan ini, pendetanya ngerti apa tidak? Ya. Saya berpikir kasihan jemaat itu digoblokin, nurut saudara. Kita hidup di era yang serba kritis, berbahaya. Makanya saya dalam menyampaikan firman Tuhan, saya kaji betul-betul.
saya renungkan jangan sampai jemaat tersesat. Dan saya berani menyatakan, karena saya berpikir kematian bukan sesuatu yang ditakutkan. Amin, Bapak Ibu. Ini saya sudah mewarning loh ya. Jangan sampai nanti kayak dulu lagi, dikasih tahu yang benar orang menghujat di mana-mana. Tapi sekarang mereka baru sadar bahwa sebetulnya triple six itulah yang membuat banyak orang mati. Yang muda, masih muda, umur belasan tahun kena kanker, kawin saja belum kena kanker payudara. Kenapa bisa seperti itu? Tiba-tiba orang kena kanker otak, penyumbatan jantung dan sebagainya. Ya akibat triple six itu, saudara. Apalagi banyak orang yang tidak ngerti isinya apa. Saya tahu isinya. Kemudian kita lanjut yang kelima, saudara. Kenapa tidak ada pendeta yang membicarakan hal ini? Pasti mereka dilema antara Bitcoin sebagai Tuhan yang palsu atau Tuhan yang mereka sembah, sementara mereka sendiri kurang paham tentang cryptocurrency. Maka saya menghimbau kepada teman-teman semua, jangan sampai karena kita sudah masuk akar Ibrani lalu mutar-muter di situ saja tanpa saudara membuka wawasan untuk membuat jemaat makin pinter. Saya nggak mau berputar-putar di situ. Saya akan menjangkau semuanya. Dunia alam roh saya jangkau, dunia motivasi saya jangkau, dunia politik saya jangkau, ya. Dunia apapun saya jangkau. Jadi jemaat itu jadi pinter, Bapak Ibu. Oleh karena itulah saya katakan, ya, barangkali banyak pendeta-pendeta yang tidak mau mempelajari tentang situasi, kondisi, dan keadaan yang ada saat ini. Kita harus tahu, Bapak Ibu, kondisi keadaan yang semakin tidak menentu ini, itu betul-betul menekan kita. Ya. Sekarang yang keenam, Bitcoin itu sistemnya menyamai Tuhan. Inilah yang saya sebut Tuhan yang palsu. Bukankah orang selalu berkata, mempromosikan Bitcoin besar-besaran? Ayo, terima Bitcoin, nanti kamu akan jadi kaya begini. Emangnya orang kaya harus pakai Bitcoin? Tidak harus, saudara. Orang pakai hukum sistemiknya Bapak Yahweh, yang namanya hukum law of attraction, pun bisa menjadi kaya. Tidak harus dengan Bitcoin, ya. Nah, oleh karena itulah saya ingin agar supaya kita bisa menyadari akan kondisi dan keadaan yang ada. Sekarang yang ketujuh, saudara tahu nggak, waktu saya merenungkan ini, saya merasakan adanya getaran-getaran dan energi yang aneh yang saya rasakan. Setiap kali saya membongkar gerakan dari kuasa kegelapan, itu selalu saja ada gangguan. Saya masih ingat dulu waktu saya membongkar masalah dunia setan, diesel kita kebakaran. Saya menyampaikan itu di salah satu persekutuan doa di Solo, juga speakernya terbakar. Dan saya rasakan saat saya menyiapkan seperti ini, saya merasakan apa ya, ada energi negatif, ada energi yang datang seolah-olah berusaha untuk menghambat untuk saya tidak bicara. Tapi bagi saya, kalau ada hambatan gitu malah semakin menarik untuk saya semakin lebih dalam. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau merasakan kondisi keadaan yang ada itu betul-betul mengerikan. Sekarang yang kedelapan, ada pernyataan yang mantap setelah mendengar materi saya. Ya.
saya akan coba untuk membacakan. Ini pernyataannya cukup bagus ya, saya akan coba cari ya, tadi lupa, tadi nggak tak catat di situ. Bentar. Ya, ini dia. Orang ini memberitahu kepada saya dan menanyakan bagaimana pendapat Bapak tentang mata uang kripto lain seperti Ethereum, Solana, dan Uniswap. Ya. Ini akan saya bacakan ya. Terima kasih Pak Gembala Lukas atas khotbahnya tentang Bitcoin. Bapak Putra Roh Kudus melindungi Bapak sekeluarga. Amin. Ya. Nah, di situ saya sampaikan bahwa kesimpulan-kesimpulan tentang Bitcoin sudah saya sampaikan semuanya. Ya. Dan saya nggak perlu sebut, oh ternyata ini sudah banyak yang dihapus, saya lupa untuk men-save-kan ya. Tapi setidak-tidaknya ada pernyataan yang cukup mantap setelah mendengar materi saya. Saya masih ingat ada pertanyaan saya yang terakhir, saya katakan begini, kira-kira Bapak mau nggak jadi penambang Bitcoin? Dia bilang tidak. Ya sudah, kita harus tahu bahwa waktu kita toh juga sudah tidak lama lagi, dan ada hal yang lain yang penting yang perlu saudara ketahui, yaitu yang ke-9, sebentar lagi ada resetting baik internet maupun listrik di seluruh dunia. Tanggalnya tidak diketahui saudara, tetapi film Simpson ya itu sudah memberitahu tentang resetting ini, baik meriset internet maupun meriset seluruh dunia. Nah, saudara bisa bayangkan apa jadinya kalau sampai ini betul-betul dilakukan sistem resetting. Orang naik pesawat, begitu jaringan internetnya dimatikan, pesawat itu nggak akan bisa turun dengan sempurna, karena semua peralatan pasti akan mati. Begitu juga kalau listriknya juga dimatikan, itu juga akan membahayakan. Orang yang masih operasi juga shutdown saat itu, mati semuanya. Apapun yang berbasis internet itu akan dihentikan, saudara. Saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa jaringan ini akan diubah menjadi jaringan globalis. Saya berharap ucapan saya tidak akan membuat video ini di take down. Jadi akan ada resetting, apakah itu internet maupun listrik. Saya tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi kalau hal ini dilakukan, saudara. Akan ada ribuan bahkan jutaan orang mati. Waktu yang lalu saja sudah ada 3 pilot British Air yang mati di udara. Untung ada co-pilotnya, dan itu pun karena triple six ya. Jadi dalam pemaparan saya itu sangat jelas tentang sistem Bitcoin yang tidak bisa mati. Dan saya selalu memwarning tentang kondisi dan keadaan yang ada. Sekarang yang ke-10. Mereka sedang mempersiapkan robot dari berbagai bidang. Saudara tahu ini robot sebagai pekerja pertanian. Tapi ini adalah robot tipe lama, saudara.
Tipe lama bentuk wajahnya masih bentuk robot, tubuhnya masih bentuk robot. Nah, sekarang mereka sudah mempersiapkan dan sudah mulai dijual, yaitu robot lebih canggih lagi. Ya, wajahnya cantik dan mereka sudah memproduksi besar-besaran. Tapi sayangnya tubuhnya masih belum sempurna, masih bentuk robot. Saya akan tunjukkan beberapa hal yang tadi saya sebut sebagai robot dari berbagai bidang. Nah, ini ada yang sebelah kiri robot kuli, saudara. Saudara bisa pikir kulinya secantik itu ya. Tapi sayangnya tubuhnya masih bentuk robot, saudara. Kemudian ini yang sebelah kanan tuh robot istri. Orang yang istrinya meninggal, dia beli robot untuk memelihara anaknya. Ya. Kalau saudara mau lihat saja di internet bagaimana mereka hidup. Gerakannya sudah tidak patah-patah, saudara. Jangan saudara pikir kayak robot gaya zaman lama. Enggak, ini robot ini gerakannya sudah seperti manusia. Ya. Cuman memang yang ini masih kurang sempurna, sebab tubuhnya masih tubuh robot. Ya. Kemudian mungkin saudara berpikir, robotnya kok perempuan semua? Tidak, robotnya laki-laki juga ada, dan itu juga sudah diproduksi besar-besaran. Nggak tanggung-tanggung, robot lakinya juga ganteng-ganteng, saudara. Ya. Siapa yang mau beli? Ya. Ini juga ada robot petani, sudah beda bukan? Robot petaninya dengan yang tadi, ya sudah mulai berbeda, saudara-saudara. Kemudian ini juga, ini ada seorang oma yang dituntun oleh robot menggunakan kursi roda, sedang beli es krim, saudara. Yang menjual juga robot, tapi kalau yang belakangnya itu manusia biasa toh. Ya, yang robot itu hanya yang ngulung ke esnya itu, saudara. Tapi kalau yang ada di sampingnya itu manusia biasa, itu yang mengendalikannya. Nah, yang paling kanan juga, bayangkan si oma ini bisa jalan-jalan ke pantai dengan pemuda ganteng, sekalipun dia adalah robot, saudara. Jadi itulah teknologi. Sebetulnya ini gambarnya banyak sekali dan cukup menarik, Bapak Ibu. Tapi ya sedikit saja lah, yang penting saudara tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu betul-betul sedang terjadi. Kali ini robot yang lebih sempurna sudah total seperti manusia. Bahkan orang tidak lagi mengenali. Kalau saudara pergi ke bandara di China, jangan saudara pikir petugas-petugas di sana itu manusia. Belum tentu. Belum tentu, saudara. Karena bentuknya itu manusia, jiblek-blek. Saya punya salah satu video. Ada seorang perempuan seperti manusia, jalan juga biasa. Seksi lagi. Sampai difoto dari depan terang-terangan. Jadi cuek aja. Namanya juga robot. Ya. Sekarang mulai diperluas, saudara. Ada inovasi untuk pembuatan robot. Makanya film Terminator itu sekarang sedang terjadi. Manusia-manusia yang nggak berguna lebih baik pindah alam saja. Ya pakai senjata itu tadi yang saya bilang. Ya. Jadi sekarang ini kita sudah betul-betul digiring masuk ke sebuah era yang sangat mengerikan. Dan yang ke-11, yang penting adalah kita banyak-banyak berdoa dan mengandalkan Tuhan. Setialah ibadah. Waktu kita tidak lama. Kita ibadah itu kan sedang latihan, Bapak Ibu. Latihan untuk masuk Shamayim. Ya. Jangan sampai saudara pikir kok bikin capek lah. Di dunia saja capek, apa saudara pengen masuk ke Shamayim? Sedangkan nanti di sana isinya cuma
orang beribadah, menikmati kesukaan berkat dari Bapa Yahweh. Jadi sekaranglah saatnya. Jangan sampai ketika saudara sedang tidak ibadah, sedang malas-malasan, ternyata terdengar bunyi trompet sangkakala. Dan itu ternyata adalah kedatangan Tuhan. Bagaimana saudara? Jadi ini saya sampaikan agar kita lebih berhati-hati, karena kita sedang digiring untuk masuk ke pola keuangan dengan sistem cryptocurrency, yaitu tentang Bitcoin. Sekali lagi, kalau saudara yang sudah memiliki itu, ya itu hak saudara, tapi jangan dijadikan Tuhan. Amin. Nggak boleh dijadikan Tuhan, karena kalau sampai dijadikan Tuhan, saya katakan Bitcoin itu kan memang mirip sama Tuhan. Tuhan juga tidak bisa dibinasakan, Bitcoin juga tidak bisa dibinasakan. Selama masih ada satu orang yang mengakses darah ajaib dari si tukang sihir, nggak akan bisa mati. Dan semakin lama, semakin bertambah besar. Dan saya berharap melalui materi ini, saudara akan lebih sungguh-sungguh semakin dekat kepada Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya kami akan menjadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami sebagai sesembahan yang tidak kami hianati dengan campur-campur sesembahan lain. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami semua, sehingga semakin hari semakin kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau akan pimpin, tuntun mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali besok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau, dan kami boleh kembali belajar firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk ataba eruk faruk ataba saleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk teripit nih, kau friat matka ufri fahim teka syikar ala pekawa istirojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum isyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata memoy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Bapak Yahweh memberkati. Sabat Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.